Kapal induk Amerika Serikat mulai unjuk taring di dekat Selat Hormuz. Pihak Iran pun mengaku siaga tinggi dan siapkan segala skenario serangan balasan. Mengutip Tribun News pada 22 September, kabar ini dilaporkan oleh sumber utama NW dalam pernyataannya. Dilaporkan bahwa kapal induk USS Nimitz terlacak terbang di atas Selat Hormuz pada Kamis 18 September 2025. Kapal induk itu terdiri dari 2 pesawat pengintai maritim Amerika Serikat dan 2 helikopter. Mereka terlihat berlayar di dekat Iran. Lantas pejabat senior militer Iran Jenderal Ahmad Reza Purdastan memberikan responsnya, menekankan bahwa jika musuh mencoba melakukan sesuatu, maka mereka justru akan menghadapi respons yang menghancurkan dan disesalkan. Perlu diketahui USS Nimitz yang bertenaga nuklir dialihkan ke Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Adapun Komando Pusat Angkatan Laut Amerika Serikat memberikan pernyataan setelah pertemuan Amerika Kuwait di atas kapal Nimitz, menjelaskan bahwa pengerahan itu bertujuan untuk memastikan keamanan maritim di Teluk Arab Utara. Sekutu Israel berkurang lagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai ditinggalkan, mengingat negara-negara Barat mulai akui negara Palestina. Mengutip Tribun News pada 22 September, 4 negara barat baru yang mengumumkan pengakuan terjadi pada Minggu 21 September 2025. Mereka adalah Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal. Bahkan dikabarkan Perancis, Belgia, dan negara-negara lainnya dijadwalkan akan mengakui negara Palestina di sidang umum PBB pada Senin 22 September 2025. Padahal negara-negara barat yang telah disebutkan itu merupakan sekutu kuat Israel selama beberapa dekade. Tak sebatas itu, lebih dari 140 negara anggota PBB pun telah mengakui Palestina, jumlah yang diprediksi akan terus bertambah. Lantas Netanyahu pun mengutuk tindakan dari negara-negara barat tersebut, bersumpah akan memberikan balasan kepada negara-negara yang mengakui Palestina tepat setelah ia pulang dari Amerika Serikat untuk menemui sekutu baiknya Presiden Amerika Donald Trump. Sebanyak 10 tentara Israel menjadi korban saat roket perlawanan Palestina diluncurkan di dekat kota Gaza. Jeep militer dikabarkan terbalik. Mengutip Palestine Chronicle pada 22 September, kabar ini diumumkan oleh pihak militer Israel pada Minggu 21 September 2025. Tentara Israel mengonfirmasi bahwa 10 tentara mereka terluka ketika sebuah kendaraan militer berupa Jeep Hummer terbalik di pinggiran kota Gaza. 2 tentara yang terluka dilarikan ke rumah sakit Hadassah Ein Kerem di Yerusalem, sementara 8 lainnya dievakuasi dengan ambulans. Dilaporkan bahwa para tentara tersebut merupakan anggota dari Brigade Fir. Sementara itu dalam insiden terpisah dikabarkan 2 roket ditembakkan dari jalur Gaza menuju Ashdod, Israel. Menurut militer, 1 roket berhasil dicegat, sementara yang lainnya mendarat di area terbuka. Tembakan roket didahului oleh bunyi sirine antara Ashdod dan Ashkelon yang memperingatkan adanya tembakan peluru. Arab Saudi lontarkan peringatan keras kepada Israel tentang garis merah, tepat setelah Israel mendeklarasikan akan melakukan pencaplokan wilayah tepi barat. Mengutip The Times of Israel pada 22 September, hal ini diutarakan oleh Riyadh dalam pesannya kepada Israel pada Minggu 21 September 2025. Lebih tepatnya pesan Saudi adalah akan ada implikasi besar di semua bidang, tepat jika Israel mencaplok bagian manapun dari tepi barat. Namun Riyadh tidak menguraikan langkah apa yang mungkin diambil. Lantas Channel 12 menduga langkah itu bisa saja menyatakan prospek normalisasi Saudi Israel mati, atau sekali lagi menutup wilayah udaranya untuk penerbangan Israel setelah membukanya pada tahun 2022. Bahkan juga aneksasi itu bisa termasuk merusak hubungan keamanan dan perdagangan yang selama ini kurang diperhatikan antara kedua negara. Sehingga digarisbawahi bahwa jika Israel melakukan aneksasi tepi barat, itu justru beresiko membahayakan perjanjian Abraham, sekaligus mengakhiri upaya integrasi regional. Lebih dari 1/4 keluarga di Israel mengalami penderitaan seperti warga Gaza. Warga Israel alami kelaparan akibat kerawanan pangan imbas perang dengan para musuh militernya.
Mengutip The Times of Israel pada 22 September, kabar ini menurut pernyataan dari sumber utama Lateh pada Senin 22 September dalam survei sejak Juli lalu. Menyatakan bahwa lebih dari 1/4 keluarga Israel termasuk 1/3 anak berjuang untuk mendapatkan cukup makanan. Lantaran terimbas perang 2 tahun Israel melawan Hamas, sekaligus meningkatnya biaya hidup memperdalam kesulitan ekonomi. Hasil laporan lebih lanjut menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam jumlah warga Israel yang menderita kerawanan pangan selama setahun terakhir. Peningkatan tajam tingkat kerawanan pangan tercermin dalam data makro yang dampaknya juga meluas ke kelas menengah ke bawah warga Israel. Didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memastikan pasokan pangan yang konstan dan mengandung semua unsur gizi yang diperlukan untuk perkembangan dan kesehatan yang optimal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.